Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Salsabila Mulyadi dengan standbook 2021211094. Di sini saya akan menyampaikan mengenai apresiasi prosa fiksi dan drama dari hasil simpulan 3 artikel. Yang pertama yaitu ada pengertian apresiasi. Istilah apresiasi berasal dari bahasa Latin, yaitu appreciato, yang berarti mengindahkan ataupun menghargai. Menurut Goff menyatakan bahwa istilah apresiasi mengandung 2 makna. Yang pertama yaitu pengenalan atau melalui perasaan dan kepekaan batin. Dan yang kedua yaitu adalah pemahaman ataupun pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan oleh pengarang. Menurut Michel Philippeus dan Corey Layun Rampan, mengisyaratkan bahwa pengertian apresiasi sebagai appreciated is to judge, to value, of to feel that a thing that understand is what a way is a good. Yang dapat diartikan yaitu apresiasi ini adalah menimbang suatu nilai ataupun merasakan bahwa benda itu baik dan mengerti tanpa mengapa benda itu baik. Nah, dapat disimpulkan definisi apresiasi ini adalah suatu proses melihat, mendengar, menghayati, menilai, menjiwai, dan membandingkan ataupun menghargai suatu karya seni. Dapat dikatakan bahwa apresiasi ini adalah penilaian baik ataupun penghargaan terhadap suatu karya sastra ataupun karya seni. Yang kedua yaitu ada pengertian prosa fiksi dan drama. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian prosa fiksi. Prosa fiksi adalah karya sastra yang berupa cerita rekaan ataupun hayalan. Isi cerita ini tidak sepenuhnya berdasarkan pada fakta. Karya ini berbentuk cerita bebas, tidak terikat oleh rima, irama, dan kemerduan bunyi seperti puisi. Bahasanya pun menggunakan bahasa sehari-hari. Berbeda dengan drama, drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog sebagai pengungkapan isi ceritanya. Dengan kata lain, karya ini bertujuan untuk menggambarkan kehidupan manusia melalui dialog dan lakuan. Drama ini adalah salah satu karya sastra yang dipentaskan dan dapat dinikmati melalui pementasan yang utuh. Yang ketiga yaitu ada cara dan tujuan apresiasi prosa fiksi. Sebenarnya untuk apa sih mengapresiasi prosa fiksi? Yang pertama yaitu untuk memperoleh pengalaman imajinatif dengan lebih kaya. Maksud dari memperoleh pengalaman imajinatif dengan lebih kaya adalah seseorang pembaca prosa fiksi dalam membaca ataupun mengapresiasi suatu karya berupa prosa fiksi dapat memperoleh imajinasi dengan lebih kaya. Pembaca seakan dibawa oleh suasana nyata akan penggambaran cerita dalam sebuah karya prosa fiksi yang dibacanya. Yang dilakukan oleh pembaca adalah berimajinasi ataupun berangan-angan seolah dia terlibat ataupun mengetahui kejadian-kejadian yang ada dalam cerita fiksi yang dibacanya. Yang kedua yaitu untuk memperoleh nilai-nilai kehidupan dengan lebih bermakna. Banyak nilai kehidupan yang disampaikan dalam cerita prosa fiksi. Di antaranya adalah hubungan sosial antar masyarakat, ras, kelas sosial, bahkan gender. Tidak hanya kehidupan sosial saja, nilai kehidupan juga didapatkan dari penyampaian cerita dengan mengenai seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti kepahlawanan, pendidikan, perekonomian, kesehatan, bahkan sampai politik. Yang lebih ditekankan dalam tujuan mengapresiasi prosa fiksi dalam memperoleh nilai-nilai kehidupan lebih bermakna di sini adalah pembaca dapat menilai ataupun mengapresiasi sebuah prosa fiksi yang di dalamnya mengandung nilai-nilai dengan lebih bermakna. Bukan hanya dengan membaca, mengerti dan memahami makna kehidupan dari cerita yang disampaikannya saja, namun juga dapat merealisasikannya dalam kehidupan sosial yang sebenarnya, dengan catatan
mencontoh hal-hal yang positif. Nah, disinilah peran terbesar seorang penulis, di mana karyanya akan dibaca dan diapresiasikan bahkan oleh banyak orang, apakah itu berdampak positif ataupun berdampak negatif. Tergantung pada penulis. Tujuan dari apresiasi prosa fiksi adalah untuk memperoleh nilai-nilai kehidupan dengan lebih bermakna dari cerita yang disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, yaitu memperoleh kearifan kemanusiaan dengan lebih terbuka. Tujuan yang terakhir ini adalah untuk mengapresiasi prosa fiksi, yaitu dengan memperoleh kearifan dengan lebih bermakna. Di dalam sebuah karya sastra, berupa prosa fiksi cerita yang disampaikan tentulah mengandung unsur kemanusiaan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia sebagai manusia yang berkaitan dengan hati dan perasaan. Dengan kita membaca serta mengapresiasi prosa fiksi, kita dapat memperoleh kearifan kemanusiaan yang lebih terbuka. Menjadi manusia yang bijaksana dan terbuka itulah tujuan dari mengapresiasi prosa fiksi ini. Karena dengan itu kita dapat lebih menerima dengan terbuka karya fiksi yang bermunculan dari cerita yang disampaikan. Kita juga dapat mengapresiasinya dengan lebih terbuka dengan memandang aspek-aspek kemanusiaan yang ada dalam cerita yang disampaikannya. Dengan memahami isi cerita yang disampaikan, dengan memahami isi cerita yang disampaikan pengarang, kita juga dapat memperoleh pandangan yang lebih luas serta kearifan kemanusiaan dengan lebih terbuka. Terbuka akan segala hal yang juga menyangkut masalah kemanusiaan dalam hidup bermasyarakat. Yang harus dipahami dalam mengapresiasi prosa fiksi adalah bagaimana cara kita memandang karya tersebut, dan juga kita harus memilah karya yang bermanfaat bagi diri kita, namun tetap selalu terbuka pada karya-karya yang lain, meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita rasa baik. Nah, disinilah tujuan untuk mengapresiasi prosa fiksi, yaitu memperoleh kearifan kemanusiaan dengan lebih terbuka. Selanjutnya yaitu ada cara dan tujuan mengapresiasi drama. Yang pertama yaitu tujuan apresiasi drama. Pertunjukan seni drama memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk memperoleh suatu pengetahuan, kesenangan, dan pengalaman seni keindahan. Dalam menonton drama, banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang bisa kita dapat. Kita bisa paham bagaimana cara pementasan yang baik. Selain itu, pementasan drama juga bisa sebagai hiburan semata. Seperti yang kita ketahui, bahwa pementasan drama ada yang bernuansa romantis, horor, humor, dan sebagainya. Jadi, menonton pertunjukan drama sangat baik untuk menghibur sekaligus untuk menambah mood yang hilang. Yang kedua yaitu menonton pertunjukan drama juga bisa menambah pengalaman dalam nilai estetika, di mana perasaan menghargai dari penonton itu dapat diadu. Nilai keindahan apa saja yang terkandung dalam sebuah drama dan secara otomatis membuat penonton untuk memberikan nilai terhadap suatu pertunjukan drama. Selanjutnya yaitu ada manfaat apresiasi drama. Selain memiliki beberapa tujuan, seni pertunjukan drama juga memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai pemupuk kerjasama yang baik dalam pergaulan sosial, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melahirkan daya kreasi masing-masing, dan memberikan emosi yang sehat, menghilangkan sifat malu, gugup, tegang, dan takut, juga memberikan apresiasi dan sikap yang baik, serta menghargai pendapat dan pikiran yang baik. Dapat kita ketahui bahwa sebelum pementasan
Drama dimulai, tentunya sudah ada latihan sejak jauh hari demi kelancaran pementasan. Nah, disinilah rasa kekompakan ataupun kerjasama antar anggota sangatlah dibutuhkan. Dalam pementasan drama, para pemain juga dapat melatih rasa malu dan mental mereka di depan halayak yang ramai. Yang ketiga yaitu cara mengapresiasi drama. Sebagai penonton yang baik, tentu kita memiliki rasa apresiasi seni yang besar. Bagaimana sih caranya? Apresiasi dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap mengenal dan menikmati, tahap menghargai, tahap pemahaman, tahap penghayatan, serta tahap aplikasi ataupun penerapan. Pada tahap mengenal dan menikmati, kita berhadapan dengan suatu karya yang berupa drama. Kemudian kita mengambil suatu tindakan berupa membaca, melihat, menonton, dan mendengarkan suatu drama. Pada tahap menghargai, kita merasakan manfaat ataupun nilai dari drama yang telah kita nikmati. Manfaat di sini berkaitan dengan kegunaan drama tersebut. Misalnya, memberi kesenangan, hiburan, kepuasan, serta memperluas wawasan dan pandangan hidup. Nah, selanjutnya pada tahap pemahaman, kita melakukan tindakan meneliti serta menganalisis unsur-unsur yang membangun drama, baik dalam unsur intrinsik maupun unsur intrinsiknya. Akhirnya kita dapat menyimpulkan drama tersebut. Apakah drama tersebut termasuk baik ataupun tidak bagi masyarakat sastra. Pada tahap penghayatan, kita membuat analisis lebih lanjut dari tahap sebelumnya. Kemudian membuat interpretasi dan penafsiran terhadap drama serta menyusun argumen berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Lalu pada tahap aplikasi ataupun penerapan, segala nilai, ide, wawasan yang diserap pada tahap-tahap terdahulu diinternalisasi dengan baik, sehingga masyarakat penikmat sastra dapat mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari. Demikian cara mengapresiasi seni pertunjukan drama. Segala sesuatu yang berwujud seni sangatlah patut kita hargai karena merupakan hasil karya cipta manusia yang indah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.